Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gelar Iksan dari Jurnalistik 4C. Kali ini saya akan memaparkan hasil UAS saya atau ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Teori Komunikasi. Teori komunikasi behaviorisme menurut John dan Voss dalam Encyclopedia of Communication Theory. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Behaviorisme merupakan aliran relasional kuat dan berpengaruh, serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif, dan juga psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Lalu, teori yang kedua, teori komunikasi humanisme. Teori komunikasi humanisme berasal dari Latin humanisme atau humanis manusia, dan isme berarti paham atau aliran. Humanisme merupakan istilah yang sering digunakan pada kalangan masyarakat Indonesia sebagai suatu kata yang menguapkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Adapun arti humanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita sering sebut KBBI, yaitu aliran bertujuan menghidupkan rasa eri kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang baik. Lalu, teori yang ketiga ada teori komunikasi spiral of silence. Teori spiral keheningan atau spiral of silence yang dikembangkan oleh Elizabeth Null dan Newman tahun 1976 menjelaskan bahwa teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu opini atau pendapat umum dalam ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi antar individu dan persepsi masing-masing individu, serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, ada contoh kasus dari ketiga teori di atas. Yang pertama, ada contoh kasus teori behaviorisme, yaitu dengan judul kasus Studi kasus penerapan teori belajar behavioristik dalam menumbuhkan perilaku peduli lingkungan hidup siswa di SMKN 6 Malang. Masalah penelitian dalam kasus ini adalah menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup pada siswa di sekolah SMKN 6 Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Keterkaitan antara teori kajian dalam penelitian ini adalah belajar menurut pandangan behavioristik adalah membentuk perilaku yang diinginkan melalui stimulus dari lingkungan dan disertai dengan penguatan. Stimulus yang diberikan oleh personil sekolah pada program pelestarian lingkungan meliputi pemberian contoh, nasihat, peringatan, dan hadiah. Pemberian reward atau hadiah bertujuan agar perilaku lingkungan hidup tersebut terus berulang dan mengoreksi perilaku tersebut agar sesuai yang diharapkan. Selanjutnya adalah contoh kasus teori humanisme atau humanistik dengan judul pembelajaran dengan pendekatan humanistik. Masalah penelitian dalam contoh kasus humanisme ini adalah penelitian ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa pembelajaran harus memperhatikan siswa sebagai manusia yang memiliki karakter dan perbedaan individual. Dan psikologi humanistik adalah sebagai kritik terhadap behavioristik yang memandang manusia sebagai mesin. Humanistik merubah paradigma tersebut menjadi lebih manusiawi dan dihargai sebagai suatu kesatuan yang utuh. Lalu, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode deskriptif, sumber datanya adalah guru, kepala madrasah, dan siswa. Fokus penelitiannya adalah MTS Negeri Model Cigugur Kuningan. Sementara pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi keterkaitan teori dan penelitian humanistik sejatinya dapat mengembangkan minat siswa bagi dalam pembelajaran di madrasah maupun di rumah. Keterkaitan teori dan penelitian humanistik sejatinya dapat mengembangkan minat belajar siswa bagi dalam pembelajaran di madrasah maupun di rumah. Pengalihan hasrat belajar siswa dilakukan oleh pendekatan hati ke hati.
Yang ketiga dan yang terakhir adalah contoh kasus spiral of silent theory. Spiral of silent theory dalam pemilihan kepala daerah. Masalah dalam contoh kasus di atas adalah pada penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana konsep spiral of silent theory memandang bahwa orang-orang memiliki sudut pandang minoritas mengenai isu-isu publik akan tetap berada pada kondisi suara mereka akan dibatasi. Metode penelitian yang digunakan oleh studi kualitatif dengan survei langsung dan studi literatur. Dan keterkaitan antara teori di atas dan penelitian di atas adalah spiral of silent theory adalah salah satu dari beberapa contoh dalam komunikasi yang berfokus pada opini publik. Pemilihan kepala daerah yang bersifat langsung mempengaruhi para calon berusaha mendapatkan popularitas untuk mendulang suara dengan melakukan kampanye atau pengenalan diri ke masyarakat dengan media. Pengenalan diri melalui media digunakan untuk membangun persepsi positif publik akan dirinya. Media menjadi alat yang digunakan dalam mengarahkan pengetahuan dan sikap masyarakat untuk menentukan pilihan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.